Oh no, tidak. Celaka 13. Ngeri banget tahu nggak? Nggak tahan aku denger itu. Bikin ngeper hati. Serba nggak enak rasanya. Buat rasa tertuduh, mana bisa kita mengenapinya. Jadi nggak yakin kalau gitu. Selalu ada yang kurang. Jadi banyak kewajiban. Merasa kerdil saya. Pengen menyerah aja deh. Hal itu selalu menghantui saya. Jadi selalu was-was nih. Itulah gejala yang muncul dari mendengar kabar buruk. Dalam episode Kawanan Bajak Laut dari seri Bad News kali ini, kita akan mencari tahu apa maksud sebenarnya saat Yesus menyuruh kita mencungkil mata, memenggal tangan, dan kaki kita sendiri. Dalam seri Bad News, kita akan menelusuri kabar-kabar yang terdengar buruk di Alkitab. Namun sesungguhnya artinya belum tentu demikian. Pada episode Kawanan Bajak Laut ini, kita akan mengeksegesis Markus 9 ayat 43-48 yang berbunyi, "Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Kita ngeri banget setiap kali membaca ini ya. Yang tadinya membaca Alkitab mau mencari ketentraman, malah ketemu yang beginian. Bikin hati deg-degan, gak ada bedanya sama nonton TV perampokan atau nonton film teror. Jadi jika ketemu ayat-ayat ini, kita pura-pura gak lihat aja atau pura-pura tuli aja. Bagaimana tidak? Masakan kita disuruh penggal tangan, kaki, serta mencungkil mata kita sendiri. Jika anggota-anggota tubuh kita itu menyesatkan kita. Siapa yang gak pernah berbuat salah dengan tangan, kaki, dan matanya? Siapa yang murni bersih dari hal-hal itu? Saya kok gak yakin ya. Meski orang yang paling suci dan kudus sekalipun pasti pernah jatuh dalam salah satu penyesatan itu. Lah kok mereka tenang-tenang saja? Kok tangan, kaki, dan matanya masih utuh dan lengkap? Kok mereka tidak berubah menjadi kawanan bajak laut yang punya ciri khas tangan buntung satu, kaki buntung satu, pakai tongkat dan mata tercungkil dan pakai penutup mata hitam bajak laut? Jika bertemu orang-orang begini, saya akan tanya, kenapa kok begitu? Dan mereka akan ngejawab, iya, saya pernah bersalah dengan tangan, kaki, dan mata saya. Maka saya potong dan cungkil dia. Dan saya sekarang berhati-hati agar yang satunya lagi tidak sampai kepotong dan kecungkil. Jika kita tidak pernah temui orang dengan model kayak kawanan bajak laut ini, sedangkan tak satu pun orang yang luput dari kesalahan besar maupun kecil dengan anggota tubuhnya itu, maka kesimpulannya cuma dua. Orang itu melanggar firman atau memang firman itu sebenarnya punya arti lain. Saudara, apa sebenarnya arti ayat-ayat ini? Bukankah setiap iota firman harus dilakukan? Tapi tidakkah firman ini menjadi teror dan bad news dalam kehidupan kita? Ayat Alkitab itu memang kalau tidak dibaca hati-hati, bisa menimbulkan teror di hati kita. Perkataan Yesus ini dibahas di 3 kesempatan, yaitu Matius 5, Matius 18, dan Markus 9. Di Matius 5 konteksnya Yesus menaikkan standar hukum Taurat, sedangkan di Matius 18 dan Markus 9 konteksnya mengenai penyesatan.
Kita bahas konteks penyesatan dulu dalam Markus 9 ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Yesus sedang mengancam pengajar-pengajar sesat agar jangan menyesatkan orang percaya baru. Anak kecil di situ artinya childlike believers, atau orang yang baru saja percaya Yesus dan masih polos. Kata penyesatan diulang-ulang di sini. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, jika tanganmu menyesatkan, jika kakimu menyesatkan, jika matamu menyesatkan. Semua kata-kata penyesatan itu saling berkait dalam maksudnya. Penyesatan bahasa aslinya skandalizo, yang artinya memasang jebakan agar orang lain tersandung dan jatuh. Skandalizo juga bermakna membuat orang lain untuk tidak percaya lagi. Yesus merasa perlu menyampaikan hal-hal ini karena marak merebaknya saat itu ragi orang Farisi, Saduki, dan Herodes. Ragi ajaran mereka itu berpotensi menyesatkan atau mengskandalizo orang-orang percaya yang masih kanak-kanak. Pengajarnya diancam keras oleh Yesus bahwa lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut daripada hidup mengajar hal yang sesat atau skandalon. Karena pengajarannya itu sama saja seperti memasang jebakan agar orang lain tersandung dan jatuh dan menjadi tidak percaya Yesus lagi. Untuk menekankan betapa bahayanya skandalizo atau penyesatan ini, Yesus memberi perumpamaan tentang tangan, kaki, dan mata yang harus dipancung dan dicungkil itu. Jika tangan menyesatkan, penggal saja, karena lebih baik masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan dua tangan utuh, namun dibuang ke dalam neraka, yaitu ke dalam api yang tidak terpadamkan dan ulatnya tidak mati. Orang Farisi, Saduki, dan golongan Herodes, penyesat itu disamakan dengan tangan yang mengskandalizo. Penyesat ini alamatnya ada di neraka, di mana apinya tidak akan padam dan ulatnya tidak akan mati. Demikian pula kaki. Jika kaki menyesatkan, penggal saja, karena lebih baik masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan dua kaki utuh namun dicampakkan ke dalam neraka. Orang Farisi, Saduki, dan golongan Herodes penyesat itu disamakan dengan kaki yang mengskandalizo. Penyesat itu tidak layak hidup. Dan terakhir mata. Jika mata menyesatkan, cungkil saja. Karena lebih baik masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada bermata dua namun dicampakkan ke dalam neraka. Penyesat-penyesat itu tidak layak masuk kerajaan surga, namun harus dihukum di neraka. Jadi saudara, perintah penggal tangan dan kaki serta cungkil mata itu adalah gambaran nasib penyesat, bukan perintah letterlux yang harus dilakukan orang-orang percaya. Karena jika dimaknai secara letterlux, tidak akan ada orang percaya yang tangan, kaki, dan matanya utuh di dunia ini. Beberapa konten Alkitab ini jika diajarkan secara harafiah, maka akan menjadi bad news bagi kita. Karena kita akan hidup dengan teror dan ketakutan. Begitu salah dengan tangan, kaki, atau mata sekali saja, kita terancam kudung tangan kaki dan buta mata seperti bajak laut. Namun bad news telah menjelma menjadi good news karena Yesus telah menebus semua pelanggaran kita di kayu salibnya. Dan melayakkan kita terhindar dari neraka yang apinya tidak padam dan ulatnya tidak akan mati itu. Saudara, itu tadi bahasan dalam konteks penyesatan. Sekarang kita bahas yang konteks Yesus menaikkan standar hukum Taurat dalam Matius 5. Kepada orang yang sok telah bisa kudus dan lulus melakukan seluruh hukum Taurat, Yesus malah mengeskalasi atau meninggikan standar hukum Taurat itu. Jika hukum Taurat mengajar jangan membunuh, Yesus menaikkan standar
marah atau mengatai saudaranya kafir dan jahil saja sudah sama dengan membunuh dan harus dihukum dan diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Jinah tidak selalu harus terjadi di alam jasmaniah. Memandang dan menginginkan saja sudah berjinah dalam hati. Dosa dalam hati sudah lompat mendahului dosa yang belum dilakukan oleh anggota tubuh jasmani ini. Taurat membolehkan menceraikan istri asal resmi. Yesus melarang perceraian. Jangankan bersumpah palsu, semua sumpah pun tak diperkenankan. Tak hanya meninggikan standar, Yesus juga mewajibkan untuk melakukan ekstra. Saat Taurat mengizinkan membalas mata ganti mata, gigi ganti gigi, Yesus menyuruh memberikan pipi kiri kepada yang menampar pipi kanan. Memberikan jubah pada yang menginginkan baju. Berjalan 2 mil bersama dengan yang memaksa berjalan 1 mil. Tak hanya mengasihi orang yang baik, namun juga mengasihi musuh yang menganiaya. Tuntutan tinggi ini ditujukan pada audiens atau hadirin saat itu, yaitu para ahli Taurat dan orang Farisi yang hidup di bawah hukum Taurat. Bukan untuk kita para Gentiles atau non-Yahudi yang hidup di bawah kasih karunia ini. Galatia 2 ayat 16a. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat itu tak hanya menegasi pembenaran kita, namun juga suatu kemustahilan. Di Matius 5 ayat 29-30 pun sampai di garis bawahi. Nih loh, standar hukum Taurat itu tinggi sekali. Jika matamu memandang dan menginginkan lawan jenis yang bukan muhrimmu, sehingga menyebabkan berjinah dengannya dalam hatimu, meskipun belum melakukan kontak fisik sekalipun, kamu itu sudah dianggap berjinah dan harus masuk neraka. Untuk menghindari neraka, maka mata yang menyebabkan dosa tadi harus kau cungkil sekarang. Begitu pula halnya dengan tangan dan kaki. Setinggi itu loh standar hukum Taurat. Bisakah kita melakukannya dengan setia? Mustahil, saudara. Maka kita perlu kasih karunia. Kita perlu Yesus yang telah menebus dan melayakkan kita yang lemah ini. Dia sendiri menjamin status kelayakan kita ini. Markus 9 ayat 49-50 versi bahasa Indonesia sehari-hari dan The Message. Setiap orang akan dimurnikan dengan api, seperti kurban yang disucikan dengan garam. Tetapi kamu tidak akan menjadi hambar dan akan selamat dari api kekal atau api neraka itu. Memang agak berbeda dari versi LAI yang mengatakan garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Dalam versi The Message, kita tidak ditakut-takuti akan menjadi tawar, namun justru kita dijamin akan tetap asin, tidak menjadi tawar dan selamat dari neraka. Hukum Taurat tidak membebani lagi di pundak kita karena Yesus, bad news yang mengancam kita memotong tangan, kaki, serta mencungkil mata, telah berubah menjadi good news di mana kita telah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara, tetaplah mau belajar, sebab asal kita mau belajar, bad news akan menjadi good news. Stay shocked. Until next bad news ya.